يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini pada kita berada tanggal 1 Januari. Ini 1 Bu? 2025. Alhamdulillah kita diizinkan Allah lai masih berumur panjang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kehidupan dan umur panjang tersebut kita semakin taat, semakin yakin, semakin dekat dan semakin selalu menjaga amal soleh dan amal kebaikan kita. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih berikan kita kesehatan zahir dan batin. Allah masih titipkan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, tidak semua manusia yang punya. Kadang ada jo manusia ko umur lai panjang badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, kadang waktu luang tak ada untuk ibadah. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Maka kita syukuri seluruh nikmat karunia yang dititipkan oleh Allah kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Mushola Quba yang sama kita hormati, yang hadir Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita masih diberikan umur panjang berada di tahun 2025 atau awak mengecian tahun baru. Yang baru itu angko saja. Yang hari kan sama. Siang malam pagi sore kan sama tu. Nah, ada beda tu. 24 jam juga. Yang angkonya dulu 24, kini 25 tambah cik. Nah, gitu. Itu sih yang baru itu. Alhamdulillah kita syukuri itu. Bagaimana di tahun-tahun yang akan datang ini kita tatap dan kita setting diri kita untuk selalu berada istiqomah. Man kana yaumuhu khairan, siapa yang tahun ini atau hari ini lebih baik min amsihi, dari tahun-tahun yang di belakang itu. 2025 ko lebih elok daripada 2024. Fahuwa rabihun, itulah manusia yang beruntung. Ingin beruntung Bu? Ingin menang? Itu dia. Baik tahun ini dari tahun berikutnya. Dulu awak 2024 itu jarang solat ke mushola jamaah. Kadang tiba, kadang indah, kadang tiba, kadang indah. Kini rutinkan setiap solat 5 waktu di mushola. Nah, itu lebih baik dari tahun kemarin itu. Rabihun, dia beruntung. Dulu awak jarang datang ngajinya, wirid. Kadang tiba, kadang indah, kadang bangki malih. Kini setiap wirid datang kita. Oke kan? Nah, kalau bahasa awak pastian datang. Nah, gitu. Datang setiap wirid tadi. Itu beruntung dia itu.
Kalau dulu awak hanya solat 5 waktu, kini awak jago solat sunnah, rawatib, muakkad dan ghairu muakkad. Kebetulan kan ada kita berkembang dalam pertanyaan itu, tanya jawab itu, pembahasan kemarin. Lepas tontonnya video tu bu, saya sekali tonton lah. Ambo sebelum kemari tadi ambo nonton dulu, mau cari pembahasan yang kemarin itu sunnah wudu dan sampai yang batalkan wudu. Dan ada yang bertanya kemarin itu membahas masalah itunya solat sunnah rawatib, ghairu muakkad dan muakkad. Jadi siapa yang hari ini tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu adalah orang yang beruntung, orang yang menang. Atau yang sebenarnya wa man kana yaumuhu, dan siapa yang tahun ini tahun 2025 kok mislan min amsihi, sama saja tahun 2024, sama saja, fahuwa khasirun, itu manusia yang merugi. Dulu awak solat 5 waktu lain, kini awak solat 5 waktu je, ndak ada tambahannya doh. Mau kasih tambahan itu salat sunnah gitu kan. Dulu ndak ada salat sunnah doh, kini ndak ya doh. Itu yang merugi itu. Dulu jarang ke musholla hanya pakai wirid. Ala tiba tahun 2005 kok jarang juga. Dia merugi itu. Dia harus lebih. Wa man kana yaumuhu syarran, sia yang tahun 2025 kok lebih jelek lo dari tahun 2024 tu. Dulu rajin ke surau, salat 5 waktu. Lah masuk tahun 2025 kok jarang ke surau nya. Lah malih saja. Itu kan lebih jelek itu. Min amsihi fahuwa halikun. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Mau ingin menang beruntung, mau ingin kita merugi atau ingin celaka, tergantung di awak. Pilihan itu ada di awak. Jadi tentu kodrati manusia itu menginginkan kemenangan atau keberuntungan, maka berupayalah kita, masih kesempatan Allah berikan untuk hidup. Karena kehidupan ini, roh ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak nampak dewa lah tagak-tagak bendera hitam di rumah, meninggal dan tak balik lagi. Baik, ibu bapak sekalian, leseh ibu mengantuk kok. Kipengin nasih ado tarang oleh suara ustaz karelo lalu yo, tu hebat doh. Tu hebat doh. Tu nikmat. Orang mencari lalu tu payah tu. Sampai-sampai minum narkoba orang tu, ube tidur. Awak kok duduk saja di musolanya langsung lalu. Tu hebat tu. Suara ustaz karelo lah ibu. Ya bu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kajian kita. Kalau ada pertanyaan boleh bu. Jadi kemarin sang kita bahas, kita kupas tentang masalah sunnah wudu yang membatalkan wudu. Dan ada sedikit kemarin dalam pertanyaan kita jelaskan tentang solat sunnah. Baik, salat sunnah rawatib muakkad ataupun salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sebelum solat, sesudah kita berwuduk itu, tentu sekarang kita coba kupas masalah yang berkenaan dengan azan dan iqamah. Ada tayamum. Kita coba lihat dulu masalah tayamum dulu. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita untuk selanjutnya. Karena tayamum juga akan kita bawa untuk solat, wudu juga akan kita bawa untuk solat, terutama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin juga ada yang bertanya, itu juga kita kupas masalah yang berkenaan dengan tayamum. Sudah ada. Jadi tayamum pada dasarnya adalah itu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah apabila seseorang itu tidak boleh
kena air. Jadi gara-gara ndak boleh kena air, jangan sampai nak sembahyang lo nyodoh itu. Oh, ndak boleh kena air tu ya. Tu kan. Oh, sembahyang ini dos. Maka pengganti air itu boleh dengan tayamum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, di antara yang berkenan dengan penyebab tayamum itu adalah uzur karena sakit. Sakit itu tidak boleh kena air, maka boleh tayamum. Dalam perjalanan apabila air tidak didapati, awak dalam perjalanan, nah, kalau dulu kan di padang pasir tuh kan susah mencari air, perjalanan jauh pula itu. Nah, itu tidak ada air, maka boleh dengan tayamum. Atau termasuk karena tidak ada air. Jadi dalam perjalanan tidak ada air atau memang tidak ada air, itu boleh tayamum. Yang penting kita sholat. Nah, ini juga Al-Quran yang menjelaskan surah Al-Ma'idah bahwa wa in kuntum mardo, dan apabila kamu dalam keadaan mardo, marid, sakit, atau ala safar, atau dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, au ja'adukum minkum minal ghaid, atau kamu kembali daripada tempat buang air. Tempat buang air itu mungkin dari toilet, biar buang air kecil ataupun buang air besar. Makanya sering awak sampaian ke anak-anak, ke jamaah, kalau seandainya memang awak ke WC buang air ketik, itu bau dua balik sebelum masuk tuh. Biar masuk dalam sekolah, masuk dalam kampus, ataupun masuk apalagi masuk dalam pengajian. Ada dona izin Pak, izin Bu ya, kemana tuh? SKJ Bu ya, sak Jambannya kan. Nah, bau dua balik ya. Anak kalau tidak terbiasa digitukan, nyo akan tak kajui itu. Jadi falan tajidu ma'an, maka jika kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. Yang suci. Nyo ada tanah ko yang tidak suci, tapi yang sucinya. Nanti ada ketentuan-ketentuan tayamum itu. Bisa juga dengan debu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi keterangannya surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang anjuran tayamum itu kalau tidak boleh atau tidak bisa kena air, maka harus tayamum. Ada katanya Bu, boleh. Syarat tayamum sudah masuk waktu solat. Kalau lo masuk waktu solat, belum. Kalau wudu boleh sebelum masuk waktu solat. Jam sabalih boleh ibu wudu untuk solat zuhur. Jam 5 tadi setengah 6 bisa wudu untuk maghrib. Wudu kini ko dipakai untuk isya ko, kalau lendak betah wudu boleh. Jadi tayamum itu kapan mulai berlakunya? Masuk waktu solat itu sendiri. Mau solat apa kita? Solat zuhur lah masuk waktu itu. Masuk waktu itu bisa ditandai dengan azan atau itu memang dengan angka jam. Kini waktu kini ko jam 2 boleh lewat 3 dah Haji? 32. Kalau masuk waktu itu sudah boleh tayamum. Walaupun belum kedengaran suara azan. Ini kadang-kadang kan lambe azan. Waktu itu masuk. Gitu. Kemudian sudah diusahakan mencari air. Kanin ndak ada dapat. Lah bau sau mencari air. Ndak ada air. Tapi kalau ada air, tayamum ndak berlaku. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan.
Dan yang kedua, sudah diusahakan air, mencarinya tapi tidak ketemu, dan waktu sholat sudah masuk. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang suci. Ini pendapat Imam Syafi'i. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bertayamum ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Tidak boleh kita bertayamum kalau tidak ada ketentuan tersebut. Masuknya waktu sholat, sudah dicari mencari air tidak ada, dan waktu sholat juga sudah masuk, dan juga dengan tanah atau debu yang suci. Itu syarat tayamum. Yang minum boleh Bu, silakan minum Bu. Nah, yang makan kue boleh ya? Nama ada. Udah tanya Bu? Tanya lah Bu. Hah? Apa Bu? Satu, gimana cara menentukan tanah itu suci atau tidak? Satu, tidak nampak secara zahir ada najis di sana. Oh, kambing kan, ayam atau kotoran-kotoran lainnya. Karena pada hakikatnya adalah ini hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat ahli hadis bahwa telah dijadikan bagiku bumi baik dan menyucikan dan tempat sujud. Jadi pada hakikatnya bumi ini adalah baik, menyucikan dan tempat sujud. Kalau orang dulu, kalau awal-awal Islam tu kan masjid kan tak ada yang semegah dan sehebat ini. Tampil sujud itu di tanah tu sujud tu. Mukasihnya dipastian ndak nampak di situ bekas najis. Tanah kan. Mungkin di belakang rumah awak ada tanah. Dan nanti ada ketentuannya tu, cara tayamum itu nanti ndak langsung dia dikapuk tanah tu disoon ke muka, ndak. Boleh mak peak muka. Gitu. Tapi nanti ada ketentuannya, ini ditiup atau diginikan. Itu kan simbol dan isyarat. Sebenarnya itu adalah simbol dan isyarat. Jadi cara memastikannya bahwa tanah itu bersih atau tidaknya, lihat tempat kita tayamum itu tidak ada kotoran di sana secara syariat, secara zahir. Ndak nampak kesat mata awak doh. Dulu kan ada aku pas itu, kalau ada najis, cara menghilangkan najis itu kan ada 3. Menghilangkan rupanya, menghilangkan baunya, menghilangkan rasa dan baunya. Kan ada 3 tu. Kalau tidak ada bantuan itu sudah dianggap itu adalah bersih. Atau memang situ lain tidak ada tempat permainan hewan-hewan yang kotor. Kalau ada rumah sakit kan tak perlu lo pergi turun ke rumah sakit mencari tanah doh, debu saja, atau malahan ke dinding saja boleh. Kalau dalam pesawat, dinding pesawat. Kalau dalam motor tak berhenti tu doh, ke dinding mobil tu saja boleh. Itu namanya ruqsyah. Ruqsyah itu artinya keringanan yang diberikan oleh Allah untuk dalam pelaksanaan ibadah bagi yang uzur. Uzur itu artinya halangan secara syariat, yang menghalanginya. Iya Pak. Ya, di atas mobil. Ya. Foto kok. Ya. Jadi ini karena Bapak sudah bertanya itu tentang sholat ya. Kalau tayamum boleh kemana saja, tidak apa-apa.
Ya, kalau sholat hadapan pertama yang penting. Kama doa pertama. Kalau ke situ kiblat, pas auto lama doa ke situ, mulai Allahu Akbar. Kalau auto ko nyoba kelok, awak jangan kelok lah. Nyoba kelok lah, wah aku panik aku dibuat kau. Baputar lo tu kemari itu merdeka lah wak. Ndak. Maka kiblat pertama itu sudah dianggap kiblat selanjutnya. Jadi makanya tentukan kiblat pertama dulu. Lah maduk mobil itu ke tempat sujud. Nah, atau mungkin tak maduknya maduk ke situ. Mbak sujud ke situ. Awak maduk ke situ. Kalau dia sudah mulai putar mobil tu, apa dia asalnya? Nah, awak lanjut solat. Gitu. Itu namanya solat dalam kondisi darurat. Ad-darurah fil ibahah. Darurat itu boleh. Nyok solatku banyak macamnya kok. Ada solat khauf dalam keadaan takut. Ada solat dalam kondisi perang. Macam-macam modelnya tu. Nah, tapi yang beliau tanya tadi, kalau kiblat utama tu sudah nampak, andaikan mobil atau di atas pesawat atau di atas kapal kita, kapal lawi itu kan, di merah itu kan. Nah, waktu itu masuk awal salat. Nah, kalau kapal itu buta, biarkan saja. Kita tidak buta lah doh. Ikuti kiblat utama tadi itu, kiblat pertama. Kalau wudu, kalau tayamum boleh, tidak ada masalah. Nah, gitu. Karena kita belum sholat. Ya Pak. Ibu yang lain masih ada? Kalau ada tanya Bu, supaya tidak ragu Pak. Kemudian, bacaan ayat dalam salat terus. Oh, sedang baca ayat susah tu, kan payah. Salah saya lah kuat tu dulu. Ya. Jangan sedang kuat. Kalau sedang kuat tu kuat. Nyawa bayonya kuat ndak jadi gua. Apalagi kalau basin ndak jadi, itu maneh war gue itu. Mulai sekali basin dah nya pakai jin nak. Jadi kalau kita dalam solat, gangguan itu memang banyak. Kok mengantuk lah bagai, kok kuok lah bagai, waduh nang kata-kata lah bagai, macam-macam saya. Itu adalah gangguan. Dan itu adalah kerjanya setan, iblis. Makanya sebelum solat itu, kalau menurut Imam Syafi'i, itu upayakan solat kita itu untuk tidak ada yang mengganggu. Upayakan. Nah, jadi kalau seandainya memang kita dalam solat awak kuok, itu kan sebenarnya kan oksigen, kekurangan oksigen tuh, maka tuntaskan kuok itu dulu. Nah, baru ayat dibaca, disambung. Ya. Awak sedang baca ayat doh. Oh, sedang baca ayat, kuok. Tahan salah kuok itu dulu. Tak bisa tahan doh. Biasanya kalau alam baca ayat, inna a'tainakal kautsar fasal, biasanya kuok tu hilang tu. Tapi kalau kakak pangana ka kuok tentu iyo. Itu ya tu. Ya, berusahalah untuk semaksimal mungkin kita dalam keadaan khusyuk. Ayatnya. Baik, Ibu. Kalau seandainya memang tidak bisa kita menahannya, ayat itu pada hakikatnya itu adalah sunnah dari sholat. Al-Fatihah wajib. Iya. La sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca umul kitab Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bahagian daripada rukun. Kalau ayat adalah sunnah. Andaikan ayat pun satu ayat ibu baca, itu sudah bisa.
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Boleh? Nah, dari segi hukum kebolehannya. Tapi tentu tidak tuntas. Kita beribadah itu tentu ingin maksimal. Ingin maksimal. Kalau seandainya memang tidak tertahan juga kuo itu maka berhenti di akhir ayat, nanti kuo tentu lanjutin ayatnya. Jadi antara ayat ada kuo. Ayat kuo namanya. Ya, usahakan tidak kuo lah. Ya. Bila? Bisa? Bisa. Alif lam mim. Boleh? Boleh, tidak salah. Allahu akbar, Yasin, Allahu akbar. Ayat itu sunnah. Namun walaupun sunnah itu adalah penentu. Semakin banyak membaca ayat, membaca Al-Quran di dalam solat, semakin hebat solatnya. Ya. Boleh. Ya, menenangkan kan? Iya, dialog. Salat itu adalah mujahadah. Salat itu adalah mukabilah. Salat itu adalah mi'raj dengan Allah. Salat itu adalah kita berkomunikasi, mengicik, dialog, tanya jawab. Kalau dalam hadis qudsi ada itu. Tak kala Allah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Athni alayya abdi, hambaku telah menyempurnakan pujiannya kepadaku. Jadi solat kita itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Maka secara jasad kita itu adalah ruku, sujud dan i'tidal. Secara hakikat rohani kita adalah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam solat, usahakan sebelum solat itu hal-hal yang akan mengganggu itu kita singkirkan dulu. Makanya solat jangan di muka televisi. Kau ada sibuk menonton kan solat antar iklan kadang-kadang, okay? Iklan selesai solat sudah. Ya doa tu supaya tidak ketinggalan kau episode selanjutnya, gitu kan. Solat, makanya usahakan, malahan Nabi melarang solat di depan makanan. Kalau ada makanan antar hidang, ibu-ibu kan harus dimakan buatan beliau kok, supaya senang beliau. Lah ada makanan antar hidang, pari lapar, makan dulu. Makan lu. Lebih ranca takana solat dalam makan daripada takana makan dalam solat. Bu. Lalalo. Lebih ranca takana solat dalam makan daripada takana makan dalam solat. Kalau takana makan dalam solat kan wayu tu. Tapi kalau takana solat dalam makan bagus. Makanya Nabi kayak gitu. Kalau ada makanan sudah terhidang, perut kita lapar, makan dulu. Selama ini ada dulu. Begitu menjaga. Oke, Bu. Yang lain masih ada? Kalau ada ragu tanya saja, Bu. Jadi dengan tanah yang suci atau debu, kemudian termasuk juga menghilangkan najis. Jadi sebelum melakukan tayamum, maka kita seharusnya tidak ada bernajis. Dibuang dulu najis itu. Itu adalah syarat daripada tayamum.
Kalau yang ketiga tadi itu, yang keempat tadi itu sudah ada, sudah terlakukan, maka tayamum kita sudah oke, sudah bisa. Jadi masuk waktu sholat, kemudian termasuk juga sudah dicari air, tidak ada, dan waktu sholat sudah masuk dengan tanah atau debu yang suci, dan kita tidak bernajis. Nah, tayamum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rukun tayamum, niat. Tidak payah itu dong, niat. Sengaja aku bertayamum untuk sholat apa? Jadi niat itu harus dengan di dalam kolbu, dalam hati, dan kita memang sudah berniat untuk melaksanakan tayamum tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, menyapu muka dan tangan. Jadi pada hakikatnya anggota tayamum hanya dua, muka dan tangan sampai siku. Niat itu awal, muka, ambil. Kalau ada lengket boleh diembus, tiup, atau di gini kan. Nah, muka awak, dalam muka kawan dong, muka awak. Muka itu kan sebagai simbol dan isyarat saja. Tidak sama dengan air tuh. Hah? Apa bilangannya? Boleh, ya. Sunnahnya ya. Boleh 3 kali. Tangan tidak bisa langsung ya. Ciat. Kalau muka aja dulu. Nah, tangan. Nah, itu kan simbol dan isyarat saja tuh. Seperti berduduk. Sama. Cuma kan tidak ada yang terbawa gitu kan. Tapi begitulah Allah memberikan keringanan 6 pokok ibadah jalan. Nah, sampai mata siku. Mata siku nih. Nah, sampai sini. Makanya kalau ada orang-orang fikih, orang-orang PK dulu, guru-guru dulu, nah, begini benar. Tidak boleh putus. Nah, ada yang menyatakan kayak gitu, tidak boleh putus. Ya, Pak. Ya. Ya. Boleh. Kayak kursinya pesawat atau kayak dindingnya pesawat. Kalau udah masuk ke zuhur, kita dalam perjalanan, nah biasanya kan dipandu itu sama mutawif itu. Bapak, ibu-ibu jamaah, waktu sholat sudah masuk. Nah, silakan kita siap-siap untuk sholat tayamum. Nah, biasanya dipandu sama mutawif itu. Kalau kita masih dalam perjalanan pesawat menuju Jeddah, nah dia kan jauh itu, ada 12 berapa jam itu. Nah, jadi itu boleh ke dinding pesawat, ke kursi pesawat yang depan itu adalah simbol, dan situlah kemahabesaran Allah. Allah memberikan untuk keringanan bagi hambanya yang sulit. Nah, yang sulit itu kan berat, karena memang tidak ada air gitu kan. Yang penting kita tetap menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian tertib itu artinya ya niat dulu, jangan niat belakang loh gitu kan. Muka dulu baru tangan, jangan tangan dulu baru muka gitu. Nah, itu yang tertib bahasa kitanya. Nah, yang sering kita sebut dengan berurutan. Nah, gitu, berurutan. Jadi ternyata walau bagaimanapun kondisi dan situasi kita, yang ibadah itu, sholat itu pada hakikatnya tetap hukumnya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Kapan sholat itu boleh ditinggalkan? Nanti ada ketentuannya itu. Nah, 1, masih kanak-kanak. 2, orang gila. Nah, kalau tidak kesembahyang gilo lah. Kalau tidak anak-anak lihat.
Nah, yang ketiga, orang lupa. Orang lupa itu tidak berlaku hukum sampai dia tahu. Terus orang tidur sampai dia bangun. Awal lalu di rumah sih seorangnya. Tidak ada kawan, tidak ada orang doh. Seorang saja. Oh pulang malam tadi. Tak kalau lah masuk matahari ke dalam rumah, astagfirullah. Lah jam 8 dari mah. Ambul salat subuh ada. Saat itu ambil yudua langsung solat. Boleh? Boleh. Jamnya WA lah dulu. Baik status lah mulai gitu kan. Oh itu nepong kawan lah enggak langsung pas takana tu wudu solat. Karena saat lupa itu hukum Tuhan tidak jalan, hukum Allah. Yarfa'u kalami, Allah tarik, Allah angkat kalamnya, gitu. Memang betul-betul tak kena. Kalau nyor jagon di kawan bola kemari balik kemari yo sontalai lah sabantalai yo. Tu dah sabantal lah 2 bantal lah berapa bantal nemu itu. Lah tabi tu tori lai. Jadi nang pagi itu mana? Iya, Pak. Awak memang berkurang. Ya. Tu wisata kopi yang jalan. Tak. Ya. Mana-mana tinggal sana baca cari tu. Oh gitu. Tak nak lagi. Asal maghrib itu sembahyang. Hindu tu kayak men satu. Iya. Iya. Jadi itu tak perkara itu. Betul ah. Kalau awak pernah. Iya. Itu perlu ketim men perkara itu. Iya. Lama nopos sama main alu tu. Main thread semuanya. Atau jadi di bandar itu kuat. Iya, itu penting itu. Enggak, Indonesia kok ada dua sampai lain. Indonesia kok ada dua sampai lain. Hah? Enggak, Indonesia sampai lain. Jadi kalau sholat enggak boleh ditinggalkan. Kalau kamu meninggalkan sholat tuh kriterianya tadi. Anak-anak, orang gilo, orang lalu, orang enggak tahu. Enggak sampai dakwah, itu boleh enggak sholat tuh. Kalau enggak ke sholat enggak lah, gilo lah. Jadi orang-orang enggak sholat itu gilo, yo. Betul. Karena dia sebenarnya udah kan tahu itu. Jadi kalau seperti itu temanya berarti iman kita tuh yang rapuh. Supir oto tuh kan awak yang membawa, orang membawa kan. Orang tuh kan bisa dianuan. Sadang di pom bensin sebaralah mau antrinya. Di kadai rumah makan sebaralah mau berhenti. Inyo sekejamban kadang-kadang supir tuh baralah mau masuk salat 5 menit ya. Di kamu perlu sebelum cater oto tu bis tu ibu-ibu buat kesepakatan dulu Pak supir satio waktu berhenti yo. Yo cari masjid temu salat. Kau ndak mau makan jadi yo. Batu Bu. Ya kalau ndak kami cari oto lain. Oto kan ada cik kau doh. Banyak oto mah. Allah akan memberikan keselamatan bagi kita. Kalau kita lalai, apalagi kalau kita abaikan, Allah tidak akan memberikan keberkahan. Tidak ada berkahnya itu. Itu dijaga itu. Dan itu penting. Memang sering namuah, tidak ada namuah dah. Lapa parunya berhenti itu mah. Setting besok itu sudah Pak sopir satio waktu atau di rumah makan jadi pon SPBU jadi di masjid jadi yo nampoko kami solat 5 waktu. Yo kan bisa ke Jamban sekalian tuh. Tuh. Iko ke Jamban bisa sembahyang enggak doh. Nyatutui dia Allah ke seminggu ke Jamban tu udah parui cukup enggak buang baru di buat itu. Ya, itu penting itu. Jadi iya kalau supir berdosa jangan setolo gitu kan. Awak sampaikan. Kalau disampaikan insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Enggak bisa ada. Bisa. Kecuali kalau rombongan tu yang nak muak. Taruh isalah ya. Tuh awak yang mencari gara-gara tu mah. Ya.
sembayang ke sembayang sama. Tuh. Bagi Allah tu tidak sulit. Tagobui gitu ya kan. Lupa saya apa tu pokok supir nah, masuk jurang tu. Yang penting kita jaga. Kalau kita jaga solat, jaga ibadah, kita dekat kepada Allah, Allah akan menjaga kita, insyaallah. Insyaallah. Mungkin bisa melalui Ibu RT itu kan. Kedepannya aku kan lah 2025 kok. Awak evaluasi nanti kalau tur day itu nanti nilai. Nah, carilah mobil atau sopir yang mau bisa ajak kerjasama. Kerjasama itu makasihnya nyo ndak ugal-ugalan. Nyo jago keselamatan penumpang. Witibo katu masuk nyo jago, nyo servis baik-baik. Awak kan bayar sama dia itu, ndak gratis rumah. Nah tuh, malahan awak berhenti di rumah makan tuh penumpang, supir gratis tuh. Itu caranya. Kan ada kerjasama dia itu. Ya, sesuatu hal dikomunikasikan, insyaallah bisa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang berkenaan dengan rukun tayamum. Jadi syarat tayamum sudah tadi kita kupas. Kemudian juga hal-hal yang berkenaan dengan rukun, dan yang penting ibadah kita jangan sampai terabaikan atau tidak dilaksanakan. Nah, karena begitu pentingnya sholat itu. Beberapa hal yang berkaitan dengan tayamum. Orang yang bertayamum karena tidak ada air tidak wajib mengulangi sholatnya apabila dia mendapat air. Awak tayamum, kemudian sholat. Sedang sholat, ada iya. Tiba saja situ, kok ada iya lah. Nah, tidak perlu mengulangi. Gitu. Kemudian juga satu kali tayamum hanya dipakai untuk satu sholat, tidak bisa dipakai untuk sholat berikutnya. Kalau untuk sholat asar tayamum lagi, maghrib alun sampai dah maghrib kau tayamum boleh ya? Hanya satu sholat satu tayamum. Di tayamum itu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sunnah tayamum baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sama dengan berwudu kan seperti itu juga. Itu sunnahnya. Menghembus tadi atau menapian seketek debu atau tanah yang lengket di tangan itu sunnah hukumnya. Karena Rasul menyatakan seperti itu. Kemudian membaca 2 syahadat atau 2 kalimat syahadat selesai tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sesudah tayamum. Kalau wudu kan ada doa wudu dan doa sesudah wudu, gitu kan? Niat wudu, sudah wudu. Kalau tayamum baca bismillah, kemudian menghembuskan debu atau tanah itu atau menepiskannya, baca syahadat sesudah tayamum. Itu yang berkenaan dengan tayamum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada tanya? Boleh? Yang membatalkan tayamum. Seluruh yang membatalkan wudu batal tayamum. Yang membatalkan wudu kemarin sudah kita kupas. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, yang itu batang tuh. Hilang akal, gilu. Bersentuhan laki dengan perempuan yang bukan muhrim, atau menyentuh kemaluan. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu juga berlaku pada tayamum. Kemudian ada air sebelum sholat. Kalau tadi kan sedang sholat, awak siap tayamum, mau sholat, masa itu ada air, mungkin itu keran, mungkin laga 3 bulan keran kau mati gitu kan, tak ada iya kekeringan. Tahu tiba saya itu iya gitu kan, maka tayamum gugur dan berwudu karena ketemu dengan air di saat itu. Nah,
Jadi itu bahagian juga termasuk hal-hal yang penting dari ibadah kita dalam pelaksanaan menuju sholat. Ada tanya Ibu? Boleh? Karena waktu kita udah masuk. Iya Bu. Oh gitu. Berwuduk dalam kamar mandi. Boleh? Enggak apa-apa? Tapi kemarin sudah kita kupas itu, pastikan kan tempat kita berwuduk itu tidak ada najis. Nah, gitu. Artinya tidak ada anak kita lendak ke jamban di situ do, awak lendak pipis di situ do. Nah, dalam hati saja. Boleh baca niat wuduk. Kalau baca doa itu kemarin kita sarankan di luar kamar mandi. Lebih baik di dalam masjid atau di dalam mushola. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena ini adalah awal lah setahun awak ndak bersebut. Sekarang udah tahun 2025. Selamat kita menghadapi tahun-tahun berikut ini. Mari kita tingkatkan amal kebaikan kita. Kita rajin, kita perbanyak. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan selalu dibalas oleh Allah dengan nilai yang berlipat ganda hendaknya. Jadi kalau ada solat berjamaah, ibu-ibu tolong setiap waktu wak ke surau kamari wak. Leh awak nang gaya-gaya gua ande bikian leh. Solat ibadah kan banyak leh. Nah, kalau ada setiap pengajian hadir kita, ajak kawan-kawan, kita perbanyak, dan entar lagi kita akan masuk Ramadan. Demikian saja, walaupun minkum ila liqa, dan mohon doanya sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak kita, alhamdulillah cucu Bapak Ibu sudah berada di Al-Azhar di Mesir, yang besar itu sudah berangkat kemarin tanggal 9 Desember sampai tanggal 11, dan sekarang dia sudah di sana yang Siabang. Ya, alhamdulillah. Ya, yang pernah tinggal di sini dulu. Jadi mohon doanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia sabar, tabah, istiqomah selalu, dan pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat bagi umat hendaknya. Dan mohon doanya juga, ini yang kedua, dia nyusul abangnya ke Ummul Qura, sekarang kelas 3, tahun besok. Sekarang sudah merancang-rancang. Baik, demikian saja. Ilal liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.